Nah, ini tampak di layar kalian ada tulisan reaksi autoredox. Masih ingat ya, ini kan masih kelas 10. Sudah pernah dipelajari di kelas 10. Jadi reaksi autoredox berarti reaksi yang oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama gitu. Jadi dia mengoksidasi dan mereduksi dirinya sendiri gitu. Jadi contohnya seperti ini, ada I2. Ini biloxnya 0 karena dia merupakan unsur bebas, lalu reduksi menjadi Ki. Nah, Ki di sini kan K plus sama I-. K plus dan I-. Nah, berarti biloxnya I di sini kan -1. 0 ke -1 itu reduksi. Sedangkan ke ini KiO3 berarti di sini biloxnya O berapa? Coba kalian hitung. -2. -2. Terus dikalikan 3 berarti -6. -6. Lalu ini KiO3 berarti kan nanti sama dengannya 0 gitu ya. Ini -6. K itu golongan 1A, berarti dia pasti bilangan oksidasinya berapa? Ini kan, 0. ini loh, K plus, kan sama ini, K plus. Berarti 1. plus 1. Nah, jadi plus 1 ditambah titik-titik, dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti ini berapa biloxnya? +5. Plus 5. Sama kan ya yang di bawah ini kan? Plus 5. Jadi di sini I-nya yang di KI itu -1. Tapi kalau di KiO3 dia biloxnya plus 5. Jadi di sini 0 ke plus 5 itu naik. Berarti oksidasi. Nah, berarti I2 di sini mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Berarti kan dia sekaligus berperan sebagai oksidator maupun reduktor. Nah, berarti ini adalah contoh dari reaksi autoredox gitu ya. Masih ingat kan ya penjelasan dari kelas 10 kemarin? Nah, jadi Masih, Bu. kalau misalnya saya tuliskan reaksi ini coba saya buang dulu. Nah, berarti ini bisa dituliskan seperti ini kan ya reaksinya I2. Ini reaksinya memang sudah setara. Jadi kan koefisiennya sini 3, I6, 5, 1, 3. Gitu. Nah, kita coba kalau ini dituliskan, berarti kan I2 menjadi Ki. I- ya, saya ganti I- ya, karena K-nya kan tidak berpengaruh. Ditambah IO3 min, gitu kan? Nah, tadi kan yang berubah ini biloxnya dari 0 I2 menjadi -1 I-nya ini, lalu 0 ke IO3 min, I-nya ini kan +5 gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada reaksi seperti ini belum setara, bagaimana cara menyetarakannya? Coba kalian tulis ya reaksi ini, dikerjakan sekarang juga. Coba. Terserah kalian mau menggunakan reaksi dengan metode setengah reaksi atau metode Bilox. Yang barusan bergabung, oke, yang barusan bergabung, coba dilihat di layar. Ini saya sudah tuliskan yang di kotak ini, I2 menjadi I- plus IO3 min. Nah, coba reaksi ini disetarakan. Terserah kalian mau menggunakan metode yang mana, mau Bilox terserah, mau setengah reaksi juga boleh. Asalkan nanti hasilnya harus seperti ini, gitu kan? Ya, coba saya kasih waktu minta berapa menit, Rek? Jangan lama-lama. 5 menit cukup? Oke, sampai anu aja ya. 8.30 deh. 3 menit aja.
Yuk, gimana, Rek? Ada yang sudah berhasil? Bisa enggak? Kok diem semua? Saya enggak sendirian kan di sini. Enggak apa-apa, bilang aja kalau enggak bisa. Kita bahas sama-sama. Masih berusaha? Halo, IPA 4. Iya, Bu. Masih berusaha? Atau sudah menyerah? Gimana? Kalau masih berusaha, saya tambahi lagi waktunya untuk berpikir. Kalau sudah menyerah, oke ayo kita coba bahas sama-sama gitu. Karena yang kemarin kalian kerjakan itu reaksinya bukan autoredoks gitu kan, tapi reaksi redoks biasa. Jadi reaksi oksidasi dan reduksinya itu berbeda zatnya. Yang ini konteksnya baru gitu kan, autoredoks gitu. Jadi pasti berbeda dengan yang kemarin gitu. Gimana? Masih butuh waktu? Bahas aja sudah, Bu. Sudah menyerah. Oke, ini kalian tadi mencobanya menggunakan reaksi yang mana? Dengan menggunakan metode yang mana? Pakai bilox atau yang setengah reaksi? Yang setengah reaksi gimana, Bu? Nah, oke. Yang setengah reaksi tadi Asa sudah mencoba, bingung ya? Nah, ada yang mencoba menggunakan metode bilox? Siapa yang menggunakan metode bilox? Nyoba tadi? Ada enggak? Atau enggak mencoba sama sekali? Oke, kalau gitu kita coba yang setengah reaksi dulu ya, sesuai sama tadi Asa. Oke, ini saya sudah tuliskan di sini. Coba saya taruh tengah, kita besarkan. Nah, oke. Untuk setengah reaksi, langkah yang pertama harus diapakan? Coba dibuka catatannya, kemarin gimana langkah pertama? Setarakan atom. Setarakan atomnya. Oke, di sini atom-atom yang berubah tadi siapa? Siapa yang berubah atomnya? I. Yang I ini kan? Nah, yang I ini. Oke, kita hitung. Di sini I-nya ada berapa yang di reaktan? Ada 2. Ada 2. Di produk ada berapa? Ada Ada 2. Ada 2 juga kan? Oke, berarti Iya. langkah ini enggak bisa dilakukan kan? Berarti kan sudah sama Iya. gitu ya. Oke, langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Atom O. Atom O Menyetarakan tadi atom apa kan? H2O. Menyetarakan Ditambah atom O H2O. dengan ditambahkan H2O. Oke, di sini untuk yang setengah reaksi sepertinya ada langkah yang terlewati gitu. Jadi sebelum menyetarakan reaksi itu kalian harus memecah dulu reaksinya menjadi setengah reaksinya masing-masing gitu kan? Ya. Nah, jadi ini kan masih satu reaksi redoks. Berarti ini harus dipecah dulu. Berarti bagaimana cara mecahnya? Udah, berarti sini kita tuliskan I2 menjadi IO3 min. IO3. 3-nya di bawah ya, jangan sampai kalian korupsi. Atau 3-nya ditaruh di atas gitu. Dan ada lagi yang berubah, I2 juga gitu kan. Menjadi I min gitu ya. Nah, baru setelah ini kalian bisa tahu langkah selanjutnya. Setarakan atom-atomnya dulu gitu kan. Karena di sini kan setengah reaksi yang pertama ini I-nya 2. Yang di produk I-nya masih 1. Nah, berarti gimana? Gitu. Tambahin 2 di depan. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Berarti sini kita kasih koefisien 2. Dengan demikian jumlah I-nya sudah sama 2. Baru setelah itu diapakan? Langkah yang kedua? Ditambah H2O. Oke, siapa yang ditambahkan H2O di sisi reaktan atau sisi produk? Reaktan. Ada berapa? Berapa banyak? 3. Berapa banyak? Ada berapa? 6. 6 atau 3? 3. Oke, ada perbedaan. Oke, di sini O-nya ada berapa yang ada di produk?
Tiga. Tiga. Hati-hati, Oh, di sini ada 6. koefisien 2 kali 2 gitu 3. kan. Nah, berarti ada O sebanyak 6. Berarti reaktan ini ditambahkan 6. 6 per 6. 2O. Oke, baru setelah itu langkah yang selanjutnya diapakan? Ini berarti sudah muncul O-nya sudah setara ya, tapi di sini muncul H, tapi di produk tidak ada H. Berarti diapakan untuk menyetarakan H? Tambah Ditambah Oke, H ditambahkan plus. H plus. Taruh sini ya H plusnya. Ada berapa banyak H plusnya? 2. 12. Ada berapa? Ada 12 gitu. Oke, berarti dengan demikian atom-atomnya sudah setara ya. I-nya sudah sama-sama 2, O-nya sama-sama 6, dan H-nya sama-sama 12. Setelah itu diapakan? Elektronnya harus Elektron. disetarakan muatannya ya yang disetarakan dengan cara menambahkan elektron. Nah, oke. Yang di reaktan di sini berapa muatannya? Total Netral. 0 ya semua. Oke, yang di produk sekarang di sini 2, ini min 1 berarti min Min 2. 2. Di sini 12 ditambah dikalikan plus 1 berarti plus 12. 12. Ya. Nah, berarti muatan total di sini berapa? 10. Plus 10 totalnya. Berarti di elektronnya diletakkan di mana? Di sisi reaktan atau di sisi produk? Di produk. Reaktan itu muatannya Di kanan. negatif. Di produk. Berarti di produk. Di Ya. produk. Seberapa banyak? 10. Ada 10. Berarti kan nanti sini 10 ditambah 10 min 1 dikalikan ya. Kan min 10. Berarti 0 setara dengan yang di reaktan gitu ya. Bisa dipahami ya untuk yang pertama nih. Bisa, Ya, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut yang kedua ini. I2 menjadi I-. Sudah setara atomnya? Udah. Oh, enggak, belum. Koefisien. Belum. Berarti koefisiennya di sini berapa? 2. 2. 2. Oke, langkah selanjutnya diapakan? Elektron. Langsung elektron ya, tidak perlu disetarakan oksigen maupun hanya karena tidak melibatkan itu. Berarti elektronnya taruh di mana? Di Kiri. kiri. Di kiri. Di sini. Sebanyak berapa? 2. Dua. Dua. Oke, di sini kalian pun jangan bingung ya. Kalau yang direaksi yang pertama ini elektronnya ada di sisi sebelah kanan, pasti yang kedua ini di sisi sebaliknya gitu. Jadi tidak akan mungkin sama-sama di produk semua atau sama-sama di reaktan semua gitu ya. Oke, setelah itu ini apa? Yang selanjutnya Dicoret. Disamakan elektronnya. apanya? Elektronnya disamakan jumlahnya. Berarti yang ini dikalikan berapa? 1. 1, sini dikalikan 5. 5. Kalikan 5. Oke. Berarti ini langsung ya saya tuliskan di sini. Ini jadi berapa elektronnya? 10. 10. Di sini koefisiennya jadi berapa? 5. Jadi 5. Sini koefisiennya jadi 10. 10. Oke, dengan demikian elektronnya sini bisa dicoret dengan yang di sana, gitu ya. Terus apa lagi yang bisa dicoret? Ada lagi nggak yang bisa dicoret? Apa lagi? Ini boleh nggak dicoret? I2, 1 I2 sama 5 I2 boleh dicoret? Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh karena ini berada dalam satu sisi yang sama gitu kan. Berarti ini dijumlahkan. Beda dengan yang ini elektron kan di kanan kiri. Ini boleh dicoret. Tapi kalau dalam satu sisi yang sama tidak boleh dicoret tapi dijumlahkan gitu. Oke, berarti di sini I2 1 I2 dengan 5 I2 totalnya berapa? 6 I2. Berarti sini 6 I2. Berarti di sini plus 6 H2O, tinggal nulis ulang ya ke bawah gitu. Terus sini berapa? 2 IO3 min ditambah 10 I min. Ini terserah ya, kalian mau nulis H plus dulu, 12 H plus itu boleh.
ditambah 12H plus, gitu kan? Nah, oke. Ini koefisiennya ada yang bisa jauh lebih kecil enggak? Bisa diperkecil lagi enggak? Ini kan 6, 6, 2, 10, 12. Bisa kan? Dengan cara dibagi 2. 2. Oke, berarti ini saya langsung ganti aja ya. Yang ini koefisiennya jadi berapa? 3. Kalian catat. 3. Ingat-ingat dulu ya, saya hapus semua ya koefisiennya ya. Iya. Nah, soalnya saya agak kesulitan menulis via ini. Nggak punya itu sih, apa namanya, Kak? Notepad. Apa ya namanya? Nggak tahu lah. Nah, apa ini tadi? 3. 3. Koefisiennya 3. Yang di sini I2 berapa? 3. 3. 3 juga. Yang di IO2 3 min berapa sini? 1. Oke, tidak perlu ditulis ya. Yang I-min berapa? 5. 5. Yang di sini 6. 6. Gitu ya. Oke, ini sudah sangat kecil, tidak bisa diperkecil lagi. Kita kembali ke tadi ke soal, berarti kan ini sudah setara kan? Sudah selesai gitu. Hanya saja tadi yang di soal itu dalam kondisi apa? Ada H plus nggak di sini? Nggak ada kan? Adanya CO H-min gitu ya. Nah, berarti ini dalam kondisi, mintanya dalam kondisi basa. Oke, berarti gimana caranya untuk menjadikan basa? Ditambahkan apa? Oh, Oh, hamil. Hamin. Kan OH-min. Baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Sebanyak berapa? Untuk menetralkan ini kan? Berapa? Berarti sebanyak 6 gitu ya. 6 OH-min. Kita harus adil. Kalau di produk ditambahkan 6 OH-min, reaktan pun juga ditambahkan 6 OH-min. Oke, berarti di sini tuliskan ulang IO3 min ditambah 5 I-min. Oke, berarti berapa di sana? Terbentuk H2O sebanyak berapa? 12. Berapa ya? 6. Sebanyak 6 6 juga H2O. itu. 6 H2O gitu ya. Oh iya. Kenapa 6 itu, Bu? Loh, H plus Tetap. ditambah OH-min lah. Ini kan hanya ada 2. Oh iya iya. Ya, satu, itu kan sebanyak 6, itu kan berarti kan 6-nya ya sebanyak, kalau kamu hitung kan juga ini 6-nya hanya ada 6, ini hanya ada 6, 12 kan, ini pun juga harus sama, 6 kalikan 2, 12, O-nya ada 6, loh sama kan? Ya. Ya. Di sini 3I2, oke biar sama nanti penulisannya. Saya ubah ya, 3I2. Terus di sini 6 OH-min. Iya. Di sini plus 3 H2O. Oke, ada yang bisa dicoret lagi enggak? Ada. Apa? Ada. H2O. Yang H2O. Karena di kanan dan kiri ada muncul gitu kan. Berarti yang sini 3, sini 6. Berarti yang dicoret yang mana? Yang 6. Yang 6. Ini hilang berarti kan? Ya. Sini hilang, sini tinggal 3. 3. ya. Oke, coba kita cek lagi. 3I2, 6 OH-min menjadi IO3 min, 5 I-min, 3 H2O. 3I2, 6 OH-min, 5 I-min, 1 IO3 min, 3 H2O. Sama kan ya? Nah, cuman di sini ada kan-nya. Jadi ibaratnya di sini ion-ionnya ini sudah dijadikan molekul gitu. Tidak lagi ada yang berupa ion. Berarti di sini kan kita tambahkan K+. Di sini pun juga kita tambahkan K+ gitu. Nah, karena di sini 6 OH-min, berarti kan di sini kita tambahkan 6 K+. Kalau di reaktan 6 K+, maka produk pun juga 6 K+ gitu. Nah, jadi di sini 6 K+ sama 6 OH-min, berarti kan akan membentuk 6 KOH. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, terus di sini ada 6 K+.
Sebentar ya, lanjutkan ini dulu. 6K+. Nah, karena di sini kan yang imin ada 5 imin sama IO3 min. Gitu kan? Berarti kan ini bisa dipecah 5K plusnya dengan yang imin, berarti akan membentuk 5KI. Nah, terus 1K plusnya di sini yang belum terpakai, kita reaksikan sama yang IO3 min. Berarti KIO3. KIO3 plus 5KI plus 3H2O. Sini menjadi, sini 3I2. Nah, dengan demikian, samalah reaksi ini dengan reaksi yang tadi, gitu kan? Ya, sama ya. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan? Mana yang masih bingung? Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Bu, itu kok ditambah K plus, Bu? Kenapa, Bu? Oke, untuk menyetarakan reaksi itu sebenarnya sampai langkah ini, sampai yang ini itu sudah benar. Nah, tapi tadi kan konteksnya saya ingin dari soal ini, dari contoh autoredok ini, saya ambil menjadi reaksi reduksinya dan oksidasinya, gitu loh, yang belum setara. Nah, kita pengennya mengembalikan lagi, jawaban kita itu harus sama dengan yang di contoh ini, gitu kan maunya tadi. Ya, jadi untuk yang di contoh ini, kan saya tadi tidak menggunakan K+, karena K+ itu kan reaksinya, apa ya, ibaratnya, bilangan oksidasinya kan tidak berubah, selalu +1, gitu. Jadi nanti di akhir reaksi ini, kita tambahkan K+, biar hasilnya itu sama dengan yang di contoh ini, gitu. Nggak usah bingung kalian, gitu loh. Jadi sebenarnya sudah benar, reaksinya sudah cukup sampai sini untuk penyetarakannya. Cuman kan di dalam soal ini bukan dalam bentuk UH-, tapi dalam bentuk KOH gitu loh. Yang ini pun juga bukan dalam bentuk imin, tapi dalam bentuk KI. Yang ini juga IO3-, bukan IO3-, tapi dalam bentuk KIO3. Dengan demikian ditambahkan K+, agar OH- berubah menjadi KOH, dengan bereaksi dengan K+ ini, IO3-nya juga bereaksi dengan K+, 1K+, membentuk KIO3, 5 iminnya juga akan bereaksi dengan 5K+, membentuk 5KI. Dengan apa ya, agar ini sama dengan yang di contoh ini, gitu loh. Nggak bingung ya? Semoga bisa dipahami. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, udah. Berarti kalau tidak diminta KOH gitu, tidak usah ditambah K. Iya, nggak apa-apa gitu, tergantung soalnya gitu. Jadi konteks ini tadi saya memang berbicara tentang contoh ini agar sama gitu. Tapi kalau kalian menyetarakan soalnya hanya begini ya, soalnya seperti ini, kalian cukup minta, kalau misalnya diminta dalam bentuk asam, berarti ya sudah sampai langkah ini selesai gitu kan. Tapi kalau diminta dalam bentuk basa, berarti sampai langkah ini tidak perlu ditambahkan K+, gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Sudah ya dipahami ya untuk yang reaksi penyetaraan reaksi redok. Lalu saya akan membahas setelah reaksi penyetaraan reaksi redok itu kalian akan ini mempelajari tentang elektrokimia. Belum saya share kegiatan di Google Classroom. Kalian simak ini aja dulu. Elektrokimia. Coba kalian pahami kata-kata ini. Berarti ini kira-kira tersusun dari berapa kata? Dua. Dua kan ya, elektro dan kimia gitu ya. Kimia ya sudah kalian tahu kimia. Elektro itu kaitannya sama listrik. Nah, berarti di elektrokimia ini nanti kayak kalian ya akan berbicara tentang ini perubahan energi listrik menjadi kimia atau sebaliknya, kimia menjadi listrik gitu. Jadi di sini ada dua macam. Ada yang berubah listrik ke kimia atau kimia menjadi listrik. Nah, untuk yang perubahan dari kimia menjadi listrik itu namanya sel volta dan atau sel galvani. Jadi volta sama galvani itu adalah
dua orang yang berbeda, tapi dia menemukan sel elektrokimia yang mengubah kimia menjadi listrik itu dalam secara bersamaan gitu. Jadi untuk menghargai usaha mereka disebutlah namanya itu adalah sel volta gitu. Atau kalian pernah dengar itu kan baterai volt gitu ya. Pokoknya ada volt itu yang merupakan satuan dari listrik gitu kan. Nah, itu adalah Pak Volta ini. Itu orang yang sama dengan yang menemukan sel volta atau sel galvani ini gitu ya. Oke, jadi di sini untuk sel volta atau sel galvani perubahan dari kimia menjadi reaksi menjadi energi listrik. Kebalikannya, yang listrik menjadi kimia itu adalah sel elektrolisis gitu. Nah, karena di sini kimia menjadi listrik, maka reaksinya ini apa termasuk apa? Spontan atau tidak spontan? Kan kimia menjadi listrik. Tidak. Ya berarti spontan dong kalau melihat baterai, penggunaan baterai gitu kan, atau penggunaan aki gitu. Nah ini kan spontan gitu kan. Nah ini adalah reaksi spontan. Nah kebalikannya untuk yang menghasilkan kimia itu yang tidak spontan gitu. Jadi kalau menghasilkan listrik dia spontan gitu. Ini yang tidak spontan. Tidak spontan. Oke, ini kimia menjadi listrik, spontan, tidak spontan. Nah, lalu contohnya tadi, ini ya ada baterai, ada aki gitu. Baterai, aki. Nah, ini kalau yang elektrolisis, pernah dengar itu, misalnya kalau emas yang sudah lama, itu biasanya gimana? Kalian punya emas-emasan kan ya, perhiasan gitu, mungkin yang cewek-cewek tahu gimana? Masih kelihatan emasnya enggak? Masih kelihatan berharganya enggak? Kan pasti kelamaan kayak apa ya, meredup gitu kan emasnya, meredup. Iya. Nah, ya. Nah, itu harus disepuh gitu kan, namanya ada penyepuhan gitu, agar kembali menjadi emas seperti baru gitu. Ini menggunakan konsep elektrolisis, penyepuhan itu. Penyepuhan logam. Pernah dengar penyepuhan? Disepuh gitu loh, istilahnya itu diperbarui gitu menjadi seperti logam yang baru gitu. Ini perbedaannya. Tapi baik sel volta dan galvani maupun elektrolisis itu berlaku Oke, kelihatan saya nulis apa yang pertama itu? Anoksi. 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 Nah, ini kedua-duanya ini berlaku baik di sel volta maupun di sel elektrolisis. Nah, anoksi ini merupakan singkatan dari anoda, terjadi reaksi oksidasi. Jadi melibatkan elektroda kedua macam sel ini. Elektroda itu kan ada dua macam, ada yang anoda, ada yang katoda. Nah, yang anoda di sini terjadi reaksi oksidasi, sedangkan yang di katoda terjadi reaksi reduksi. Ada dua kutub, ada dua jenis elektroda, anoda dan katoda. Dan ada reaksi oksidasi dan reduksi gitu kan. Nah, untuk yang di anoda itu pasti terjadi reaksi oksidasi. Sedangkan yang di katoda pasti terjadi reaksi reduksi gitu. Ini berlaku baik di sel volta maupun di sel elektrolisis. Nah, tapi bedanya untuk yang sel volta itu berlaku kapan? Ini pun juga merupakan suatu singkatan. Kapan? Sedangkan yang elektrolisis itu berlaku kenapa? Oke, mungkin ini hanya saya hilangkan aja ya biar sama.
Apa maksudnya? Nah, ini K-nya itu adalah katoda, maka dia berupa kutub positif, sedangkan anodanya kutub negatif. Nah, sedangkan yang dielektrolisis, katodanya kutub negatif, sedangkan anodanya kutub positif. Seperti itu. Nah, jadi yang perbedaan dari dua sel elektrokimia itu ya ini. Kalau yang sel volta kimia menjadi listrik, dia termasuk reaksi spontan. Contohnya ini, dan kutub-kutubnya untuk ini berlaku kapan? Katoda positif, anoda negatif. Sedangkan yang sel elektrolisis itu kebalikannya, listrik menjadi kimia. Jadi reaksinya tidak spontan, contohnya penyepuhan dan lain-lain, dan juga berlaku kenapa gitu, katoda negatif, anoda positif. Tapi baik di sel volta maupun elektrolisis, di anodanya pasti akan terjadi reaksi oksidasi. Baik di katodanya pasti terjadi reaksi reduksi. Seperti itu. Nah, ini saya buat singkatan-singkatan biar kalian lebih mudah memahami gitu. Jadi, kalau saya mengingatnya itu gini, elek gitu kan. Kenapa kok elek gitu. Jadi untuk mengingatnya gitu. Oke, itu saja kayaknya. Ada yang mau ditanyakan? Ini hanya permulaan dari sel elektrokimia bahwa ada dua macam, sel volta dan sel elektrolisis. Inilah yang nanti akan kalian pelajari di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tuh. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini kita sampai jam berapa, Rek? 8.50. Oh, selesai sudah dari tadi ya? Oke. Ini pelajaran apa kalian? Istirahat. Oke, kalau gitu itu saja ya yang tadi saya sampaikan. Nanti selanjutnya di kegiatan berapa berarti? 7 ya. Kegiatan 7 kalian akan membahas tentang sel volta, lalu kegiatan 8 berarti yang sel elektrolisis. Insya Allah seperti itu. Oke, ini sudah saya rekam. Saya matikan dulu rekamannya. Kalian boleh menyalakan kamera. Saya screenshot